petugas pemadam kebakaran yang sempat mengalami luka-luka saat melakukan evakuasi jembatan di Taman Ismail Marzuki sudah diperbolehkan pulang. Ketiganya sudah meninggalkan rumah sakit PGI Cikini setelah mendapat perawatan intensif karena mengalami luka parah setelah tertimpa patahan beton di kepala. Sementara itu proses evakuasi korban reruntuhan jembatan juga telah selesai. Korban terakhir yang dievakuasi adalah Arden yang sulit dikeluarkan dari reruntuhan karena menempel dengan beton yang saat terjatuh dalam kondisi basah. Kecelakaan ini terjadi pada Jumat pagi saat pekerja sedang mengecor bagian tengah jembatan penghubung perpustakaan dengan gedung arsip DKI Jakarta. Diduga karena penyangga konstruksi bangunan tidak kuat, jembatan sepanjang 14 meter yang masih basah ini ambruk. 4 orang tewas adalah para pekerja yang tidak sempat melarikan diri ke tepi saat jembatan tiba-tiba roboh. Tim Liputan Trans 7. Dan untuk mengetahui bagaimanakah situasi terkini di lokasi ambruknya jembatan kompleks Taman Ismail Marzuki, sudah ada rekan Fandi Hasib yang akan melaporkannya langsung dari lokasi kejadian. Silakan Fandi dengan laporan Anda selengkapnya. Ya, Dian dan juga pemirsa, hingga saat ini pihak kepolisian masih mensterilkan lokasi ambruknya jembatan yang menghubungkan gedung arsip dan juga gedung perpustakaan di kawasan Taman Ismail Marzuki ini. Dan pemirsa, lokasi ini sebenarnya merupakan salah satu jalur atau akses masuk dari pintu Taman Ismail Marzuki untuk menuju kawasan kampus Institut Kesenian Jakarta. Namun hingga saat ini seperti yang Anda saksikan, material dari kayu, besi, hingga beton masih berserakan di kawasan ini, dan pihak dari Mabes Polri sendiri berencana baru akan melakukan olah TKP pada hari Senin mendatang. Ya, Dian dan juga pemirsa, jembatan sepanjang 14 meter ini ambruk pada hari Jumat kemarin sekitar pukul 6 pagi dan menewaskan sebanyak 4 orang yang merupakan pekerja bangunan yang saat itu tengah melakukan pengecoran di atas jembatan. Dan selain 4 orang tewas, ada pula 5 orang luka-luka yang kini telah dibawa ke rumah sakit PGI Cikini. Ya, dan sementara terkait dengan penyebab pasti ambruknya jembatan ini masih belum diketahui secara pasti. Namun ada dugaan sementara bahwa konstruksi jembatan yang tidak begitu kuat menjadi penyebab runtuhnya atau ambruknya jembatan sepanjang 14 meter ini. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa ada rencana untuk mempercepat pembangunan jembatan, yakni dimulai dari akhir September 2014 yang lalu dan diharuskan selesai pada bulan Desember 2014 mendatang. Ya, untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kita kembali ke studio, Dian. Baik, terima kasih Fandi. Ya, baik, terima kasih Fandi atas laporan Anda, dan kami masih terus menanti perkembangannya, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Seorang pria pengendara sepeda motor ditemukan warga tewas berlumuran darah di pinggir jalan. Diduga pria tersebut tertancap pagar pembatas jalan di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Warga yang melintas dikejutkan dengan jasad pria pengendara motor di pinggir jalan. Korban diketahui bernama Putra Bayu, warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Menurut saksi mata, korban diketahui melintas dengan kecepatan tinggi di Jalan Sumarno Cakung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Tiba-tiba ia lepas kendali hingga terpental dan nyangkut di pagar pembatas jalan. Dugaan sementara, pemirsa, korban mengendarai motornya dalam kondisi mabuk. Gali Putra melaporkan petugas yang datang ke lokasi segera mengevakuasi korban dan membawanya ke RSCM. Seorang laki-laki ditemukan tewas secara mengenaskan di dalam bak mandi rumahnya. Kaki dan tangan korban bahkan diikat dengan kabel penanak nasi dan mulutnya disumpal kaos. Keluarga pun langsung histeris. Warga Jalan Kembang, Beji, Depok digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Kondisi korban sangat miris dalam posisi terbalik di dalam bak mandi yang penuh terisi air dengan kedua tangan dan kaki terikat kabel. Jenazah Hadi Nurmansyah ditemukan pertama kali oleh orang tuanya yang baru pulang dari toko material milik mereka. Mereka pun langsung menangis histeris melihat kondisi putranya yang ditinggal seorang diri di rumah. Belum diketahui apa motif pembunuhan korban karena kondisi rumah tidak berantakan dan tidak ada barang yang hilang. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi
apakah korban sudah tewas sebelum ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Untuk keperluan penyelidikan, polisi kini mengamankan kabel penanak nasi, kaos yang digunakan untuk menyumbal mulut korban, serta sendal jepit yang diduga milik pelaku pembunuhan. Fahmi Febrian, Depok, Jawa Barat. Setelah 7 jam bersembunyi di dalam gorong-gorong, pelaku penusukan pembantu dan balita berusia 3 tahun di perumahan mewah Sukabumi akhirnya ditemukan warga dalam kondisi kritis. Pelaku gagal melarikan diri setelah terjatuh dan tertusuk pagar perumahan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Pelaku penusukan seorang pembantu dan anak majikan di Sukabumi ditemukan sekarat, tergeletak di jalan dalam kondisi badan penuh luka dan mengalami patah tulang kaki dan tangan. Sebelumnya, pelaku diduga berusaha merampok sebuah rumah, menusuk pembantu rumah tangga dan memukul kepala seorang balita hingga jatuh bersibah darah. Pelaku yang masuk ke rumah korban dengan berdalih menghantarkan paket ini berusaha melarikan diri dengan melompati pagar perumahan. Naas kakinya tersangkut hingga ia terjatuh dan tertusuk pagar. Ia pun bersembunyi selama 7 jam dalam got menunggu hari gelap. Akibat mengalami luka cukup parah, pelaku tidak sanggup kabur dan ditemukan warga dalam kondisi kritis. Sementara itu, pembantu rumah tangga dan balita 3 tahun yang menjadi korban penganiayaan pelaku kini masih dalam penanganan RSUD Syamsuddin Kota Sukabumi. Oki sang pembantu yang sempat ditusuk dan diseret ke dalam rumah harus menjalani operasi akibat luka tusuk yang tembus ke dalam organ vitalnya. Sementara Kesha Yasmin, anak pemilik rumah yang mengalami luka di bagian kepala, kini mulai berangsur membaik. Mereka berhasil selamat setelah Oki yang menggendong Kesha berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan warga. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Sukabumi. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat. Rekonstruksi pembunuhan juragan sapi berlangsung panas. Keluarga korban tidak berhenti memukul-mukuli pelaku hingga terpaksa diamankan. Sementara seorang wanita yang mengendarai motor Matic tewas terlindas truk bermuatan gulungan baja hanya karena tidak stabil ketika berbelok. Dan pemirsa, berikut kilas kriminal. Emosi keluarga korban langsung meledak saat tersangka kasus pembunuhan juragan sapi tiba di lokasi rekonstruksi. Beberapa keluarga korban bahkan berusaha mengejar dan memukuli tersangka. Akibatnya petugas kesulitan mengamankan dan membawa tersangka ke lokasi. 20 adegan pembunuhan diperagakan tersangka dalam rekonstruksi di rumah korban ini. Kejadian yang terjadi pada 27 September lalu berawal dari keinginan tersangka mencuri harta korban, namun ketahuan. Panik aksi ketahui, pelaku pun menghabisi nyawa korban dengan batu dan benda tajam. Wanita ini langsung histeris setelah mengetahui rekan kerjanya tewas akibat terlindas truk bermuatan gulungan baja di Jalan Lingkar Luar Kanal Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas bernama Stefani Hana Maria terlibat kecelakaan dengan truk saat akan berputar arah dengan sepeda motornya. Naas karena kurang perhitungan, sepeda motor Stefani terserempet hingga korban terjatuh dan terlindas truk. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, sebuah restoran ternama di kota Manado disegel petugas akibat membuat 20 orang pengunjungnya mengalami keracunan. Bahkan seorang bocah 4 tahun meninggal dunia usai menikmati nasi goreng dan es Brenebon. Rumah makan ini dikenal sebagai rumah makan yang paling ramai dikunjungi dan tidak pernah sepi pelanggan. Pasca kejadian, tim pusat perbelanjaan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah makan guna memeriksa kebersihan dan bahan pangan yang digunakan, apakah kadaluarsa dan mengandung bahan kimia berbahaya. Tim Liputan, Trans 7. Ya pemirsa, makanan laut atau seafood selalu menjadi makanan favorit bagi banyak orang. Selain zat, jenis seafood seperti cumi-cumi juga banyak mengandung zat yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Namun bagaimana jika seafood yang kita makan justru bercampur cairan berbahaya yang mampu membawa kematian? Berikut penelusuran tim redaksi akan praktek sulap cumi-cumi busuk menjadi segar dan kenyal. Hidangan laut atau seafood menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di seluruh penjuru dunia. Bayangkan, nikmatnya kepiting lada hitam, atau gurihnya udang saus padang, atau gulai kepala kakap yang luar biasa lezat. Selain rasanya yang nikmat, kandungan gizinya pun amat baik bagi tubuh. Salah satu jenis seafood yang sering dikonsumsi masyarakat adalah cumi-cumi.
Hewan laut jenis moluska ini diketahui kaya akan gizi, mulai dari protein, lemak amino esensial, vitamin B1, B2, B12, hingga omega 3. Bahkan dengan mengkonsumsi cumi-cumi mampu mencegah osteoporosis, menurunkan kandungan kolesterol, membantu regenerasi sel tubuh, pembentukan sel darah merah, hingga sebagai obat penyakit kanker. Namun sayang, ternyata tidak semua cumi-cumi di pasaran layak dikonsumsi. Oleh oknum nakal, sebut saja Kamal, sebagian cumi-cumi justru dicampur dengan zat berbahaya. Hampir setiap hari Kamal membeli cumi-cumi rusak atau dikenal dengan cumi bentek dalam jumlah besar. Hasil laut busuk ini nantinya akan disulap menjadi segar kembali, kenyal dan tidak berbau busuk. Untuk menyulap cumi kembali terlihat segar, pelaku menggunakan beberapa bahan berbahaya, seperti cairan pemutih pakaian hingga cairan pembersih kaca. Saya proses pakai obat gitu. Iya, obatnya semuanya pemutih pakaian gitu. Sama untuk pengkilap kaca gitu. Sama kasih garam sedikit. Cumi busuk yang sudah kadung berwarna pucat kemerahan itu direndam di dalam air yang sudah dilarutkan pemutih pakaian dan pembersih kaca. Takarannya pun tidak pasti, terkadang sangat banyak, namun kadang juga sedikit sesuai dengan kemauan pelaku. Tujuannya itu supaya cumi kelihatan putih bening gitu, cuminya nggak kelihatan pudar merah-merah seperti itu. Misalnya kalau cumi kurang bagus kan kelihatan bener itu merah-merah begitu, kalau cumi yang bagus kan bening putih gitu. Apalagi yang udah kena batu es, air dingin gitu, kelihatan segar gitu cumi. Setelah direndam beberapa saat, warna cumi akan berubah putih. Alhasil, cumi akan terlihat seperti cumi segar, layaknya baru diangkat dari laut. Untuk menyempurnakan aksinya, pelaku juga menambahkan garam dan es batu. Hal ini untuk menjaga tekstur cumi agar tetap padat dan menghilangkan bau larutan pemutih pakaian. Kalau sudah begini, cumi-cumi hasil sulapan dengan mudah bisa dijual dengan harga sesuai pasaran. Beda itu bisa nyampe 20.000, 30.000 bedanya. Besar saya bisa nyampe 25.000 per kilo. Dalam sehari, Kamal bisa memproduksi hingga 300 kg cumi abal-abal dengan keuntungan Rp25.000 per kilogram. Bayangkan berapa pundi-pundi uang yang bisa Kamal kumpulkan setiap harinya. Sayang memang, jika keuntungan oknum pedagang nakal ini harus dibayar mahal dengan resiko kesehatan orang lain. Pemutih pakaian mengandung senyawa klorin yang bisa menyebabkan iritasi kulit. Sedangkan pembersih kaca mengandung amoniak dan alkohol. Bila kedua cairan ini masuk ke dalam tubuh, bisa dibayangkan dampak apa yang bisa terjadi. Tentunya amat fatal. Pemutih itu kan zat kimia yang harusnya bukan di dalam saluran cerna kita. Terus ada lagi pengawet yang berbahaya. Pengawet yang berbahaya seperti boraks itu efeknya kalau masuk ke dalam pencernaan kita, misalkan diserap masuk ke dalam tubuh, pasti ada lah yang diserap masuk ke dalam tubuh, itu bahkan bisa memicu nanti kanker. Efeknya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, tergantung respon masing-masing individu. Belakangan muncul fakta lain yang juga tak kalah mencengangkan. Jika pelaku juga sudah menjual bebas cumi rekondisi ini pada pedagang makanan lain seperti warung-warung makan dan restoran. Kalau sudah begini, mata rantai peredaran cumi beracun sulit diberantas karena tingginya permintaan. Jadi kita ada Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang 45/2009 tentang perikanan yang mengatur tentang pemakaian penggunaan bahan tambahan berbahaya tersebut. Tetapi kita juga menggunakan traceability atau mampu telusur, karena bisa jadi bukan dia yang menggunakan. Atau jadi kada kita bicaranya rantai, dia belinya di mana. Masyarakat lagi-lagi dituntut lebih jeli dalam memilih bahan makanan mereka. Pilihlah cumi-cumi yang masih berbau amis segar. Jangan yang berbau ganjil seperti larutan kimia. Cumi segar teksturnya kenyal tapi tidak alot. Bola mata cumi pun terlihat menonjol dan segar. Tim Liputan Trans 7. Menikmati sajian nikmat di tengah hantu-hantu yang bergentayangan. Bagaimana seramnya? Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Siang.